Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, Pak Jimmy Hatipio, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok HG2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik analisis permasalahan korupsi di Indonesia. Untuk anggota HG2 ini, yang pertama ada Ahmad Torik Afif Hutagulung, 2 Anggun Laraswati, 3 Ardiansyah Adi Nugroho, 4 Aulia Kurnia Ramadhani, 5 Ciara Pika Andarani, 6 Ibrahim Akhmi Salat Farhan, 7 Kaila Aureli Balkis, 8 Muhammad Agastya Samiaji, 9 Siva Amanda Laura, dan yang terakhir ke-10 Yasir Rehan Ali. Untuk poin pendahuluan, saya serahkan kepada Muhammad Agastya Samiaji. Untuk Agastya, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Ardi atas instruksinya. Pada hari ini saya akan menjelaskan pendahuluan dari korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan, kejelekan, kejahatan moral, ketidakjujuran, suap, dan maksiat. Kemudian muncul istilah corruption dalam bahasa Inggris dan Perancis yang berarti penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri. Sedangkan menurut Kamus Lengkap Webster, Third New International Dictionary, pengertian korupsi adalah ajakan dari partai politik dengan pertimbangan yang tidak patut seperti suap untuk melelehkan tugas. Contoh dari korupsi adalah sebagai berikut: suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan. Ya, next. Untuk Ya, untuk yang kedua ada korupsi menurut ahli. Menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya Corruption dan Harassment in Asia, perbuatan yang dapat digolongkan korupsi antara lain suap, pemerasan, dan nepotisme dalam penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal ini diklasifikasikan sebagai korup jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah korupsi selalu mempengaruhi banyak orang. Ya, ini terjadi karena korupsi mempengaruhi masyarakat di bidang kemiskinan. Dampak dari korupsi secara langsung bisa mengancam nyawa masyarakat jika terjadi korupsi di bidang kesehatan. ICW mencatat, pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan 2 sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, pelayanan penjualannya pun juga jelek, serta tidak presisi. Yang kedua adalah korupsi dilakukan secara rahasia. Ya, korupsi dilakukan secara rahasia agar yang melakukan korupsi tidak terkena tindak pidana. Hal ini dilakukan karena tidak ada pembasmi praktik korupsi yang serius. Bahkan aparat penegak hukum, juga pengacara yang seharusnya menjadi tumpuan harapan publik dalam memberantas praktik korupsi, justru tidak dilakukan secara optimal. Apa yang mereka lakukan tidak lebih seperti adegan dalam sinetron semata. Yang ketiga adalah korupsi mengandung unsur saling menguntungkan dan timbal balik paksa, yang berarti adanya suap menyuap agar yang diuntungkan mendapat duit, lalu yang memberi duit tidak terkena tindak pidana. Lalu yang terakhir adalah pelaku korupsi biasanya bersembunyi di balik hukum, karena mereka telah menguasai hukum, lalu mereka bisa bebas dari hukum. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya ambil alih di bagian subtopik permasalahan. Eh, Secara garis besar, korupsi ini terjadi karena ada suatu individu yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan. Jadi, hal ini terjadi karena banyak orang yang melakukan korupsi karena ada kesempatan tersebut untuk kepentingan atau kepuasan masing-masing. Kenapa saya menyampaikan kepentingan dan kepuasan masing-masing? Karena tidak semua korupsi terjadi hanya karena uang, tetapi bisa jadi seperti jabatan. Contoh kasus seperti petinggi yang ingin melakukan korupsi tapi butuhkan bantuan anak buahnya, dan mereka membuat kesepakatan untuk jika anak buah ini membantu petinggi, petinggi ini akan menaikkan jabatannya anak buah. Lalu hal ini menghasilkan banyak orang-orang yang sudah saling berbohong dan merekayasa di perusahaan-perusahaan atau di bagian manapun untuk melakukan korupsi. Oke, bisa di next.
ada 6 poin penting yang menjadi inti sumber permasalahan dari sebuah terjadi korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Ini tentunya terjadi karena ada seorang yang memiliki jabatan tinggi dan bisa membuat skema-skema dan penutupan-penutupan kasus sehingga mereka bisa melakukan korupsi. Yang kedua adalah moral lemah. Tentunya karena moral mereka lemah dan ego mereka tinggi, ego ini mengalahkan moral mereka yang akhirnya membuat mereka ingin tetap melakukan korupsi. Yang ketiga tentunya karena adanya kesempatan. Karena orang memiliki kesempatan, mereka bisa melakukan suatu tindakan kejahatan. Walaupun orang ingin melakukan suatu kejahatan setinggi apapun, tanpa ada kesempatan, mereka tak akan bisa melakukannya. Yang keempat, sifat serakah atau rakus. Menurut saya ini adalah poin paling penting karena jika orang serakah atau rakus, mereka ingin lebih. Mereka ingin terus memiliki hal yang mereka tidak miliki. Karena hal tersebutlah salah satu faktor terjadinya korupsi. Yang kelima, gaya hidup yang konstruktif. Ada beberapa orang yang ingin memiliki gaya hidup yang konsumtif, tetapi mereka tidak memiliki uang atau uang mereka kurang. Karena itu salah satu hal yang mereka bisa lakukan adalah melakukan korupsi. Yang terakhir, rendahnya penegakan hukum di Indonesia. Ini saya ambil kutipan dari jumpa pers daring hari Minggu tanggal 22 bulan 5 2022. Rata-rata hukuman penjara bagi koruptor pada 2021 hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Angka ini naik dari 2020, tapi tetap saja angka 3 tahun 5 bulan ini tidak menggambarkan pemberian efek jera, ungkap peneliti Cewek Kurnia Ramadana. Di sini saya setuju karena hal tersebut masih kurang untuk melakukan efek jera kepada para pelaku korupsi. Mungkin itu saja, bisa di next. Baik, terima kasih Torik. Berikutnya saya akan lanjutkan. Sikap Hage terhadap permasalahan, kita sebagai masyarakat tentu sangat marah ketika melihat petinggi negara melakukan praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan menambah daftar masalah di negeri ini. Padahal Indonesia memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Inilah yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus negara kita untuk memastikan negara kita bebas dari korupsi di kemudian hari. Sikap yang pertama yaitu tanamkan kepada generasi selanjutnya tentang nilai moral dan akhlak yang baik. Kedua, budayakan hidup jujur dan tanamkan nilai kejujuran kepada orang lain. Ketiga, selalu kawal pemerintahan dan jangan takut untuk bertindak ketika ada sesuatu yang janggal. Dan keempat, mulailah peduli terhadap kepentingan kelompok, bukan kepentingan pribadi. Seseorang yang menjaga integritas akan memiliki sikap yang mencegahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena itulah, nilai-nilai integritas menjadi salah satu hal penting dalam pencegahan korupsi. Sikap yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi. Orang dengan berintegritas jujur dan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Orang dengan nilai kejujuran juga harus menolak ketidakjujuran. Yang kedua yaitu sikap tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Untuk poin hipotesis saya serahkan kepada Siva Laura. Untuk Siva Laura, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan subbab hipotesis. Di dalam hipotesis ini terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu Indonesia telah memiliki usaha untuk mengatasi korupsi yang ada, yaitu lembaga KPK. Namun masih adanya banyak masalah yang menahan untuk pelaksanaan peraturan tersebut. Terlihat masih banyak kasus suap di saat kasus perkara korupsi sedang maraknya. Yang kedua yaitu masih adanya hambatan dalam proses penangkapan dan pencegahan korupsi. Yang ketiga, lemahnya hukum dan aparatur hukum di Indonesia serta mulai terjangkitnya hukum berideologi uang pada lembaga peradilan sehingga banyak sekali kasus korupsi di Indonesia. Yang keempat, korupsi awalnya dapat terjadi ketika orang mempersiapkan hubungan sosial berdasarkan uang dan materi. Namun seiring dengan perubahan kapasitas manusia, cara korupsi juga sangat bervariasi tergantung pada bagaimana orang tersebut melakukan korupsi. Oleh karena itu, semakin canggih juga manusia merumuskan bioteknologi. Semakin canggih juga pola pikir manusia dan model pembusukannya. Yang kelima, korupsi memang sudah menjadi kebiasaan atau perilaku normal bagi individu tertentu.
Yang keenam, adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dengan menggunakan berbagai cara sekalipun. Next. Baik, terima kasih untuk Siva Laura. Untuk poin usulan alternatif solusi, saya serahkan kepada Kaila Aurel Balkis. Untuk Kaila, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ardiansyah sebagai selaku moderator. Saya selanjutnya akan memaparkan materi tentang usulan alternatif solusi. Yang pertama, usahakan Indonesia memiliki pelatihan anti korupsi dan juga perlunya hukum yang lebih kuat lagi. Hukuman untuk pengungkapan korupsi seperti penjara seumur hidup, pencarian kerja yang sulit, dan juga hukuman mati. Dengan hukuman dan sanksi yang lebih berat, para pelaku korupsi akan bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dan penegakan hukum harus memberikan sanksi terberat untuk menghalangi pelaku korupsi. Lembaga hukum juga dikenakan sanksi karena menerima suap dari individu yang melakukan tindak korupsi. Lalu yang kedua adalah melakukan strategi represif, atau yang dimana hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi tersebut. Dengan dilakukannya strategi represif tersebut, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Lalu ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah penanganan laporan pengaduan masyarakat. Hampir sebagian besar dari kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan dari masyarakat. Lalu yang kedua adalah penyelidikan. Kegiatan yang dilakukan KPK dalam rangka menemukan alat-alat bukti yang cukup dan bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Lalu selanjutnya adalah penyidikan. Untuk kepentingan penyidikan, seorang tersangka wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau keluarga yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan korupsi yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Yang keempat adalah penuntutan. Kegiatan penuntutan dilakukan penuntut umum setelah menerima berkas dari penyidik. Paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas tersebut, dan wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Dan untuk itu, panitia mengirimkan salinan putusan kepada jaksa. Dan yang ketiga adalah memperkenalkan pendidikan anti korupsi kepada anak-anak sejak dini. Dengan memperkenalkannya atau melakukan sosialisasi mengenai anti korupsi sejak dini atau sejak kecil, kita berharap nilai-nilai dan norma yang tertanam dalam pendidikan tetap dipertahankan dan diterapkan hingga mereka dewasa nantinya. Dan dalam hal ini juga, peran keluarga, khususnya orang tua, sangatlah penting untuk tetap dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga seperti sosialisasi nilai, afeksi, dan identitas nasional. Bisa di next. Baik, terima kasih untuk Kaila Aurel Balkis. Untuk poin alternatif solusi terpilih, saya serahkan kepada Ciara Vika. Untuk Ciara, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Alternatif solusi yang dipilih yaitu dengan melakukan strategi represif. Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, serta menghadirkan saksi dan membawa barang bukti yang menguatkan. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam strategi represif. Yang pertama, cara penanganan laporan pengaduan masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut serta hadir dalam politik atau hukum di Indonesia. Yang kedua, ada penyelidikan kasus dan harus mencari bukti yang kuat. Jika tidak bisa mendapatkan bukti yang cukup, maka penyelidik akan menghentikan penyelidikan. Yang ketiga, jika memang berhasil mendapatkan bukti yang kuat, maka kita bisa melakukan tuntutan. Tuntutan tersebut harus memiliki berkas yang akan diterima oleh pengadilan negeri. Yang keempat, pelaksanaan putusan pengadilan atau bisa dibilang eksekusi. Pelaksanaan putusan pengadilan ini dilakukan oleh jaksa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ciara Vika. Untuk poin sikap HG2 pada solusi terpilih, saya serahkan kepada Anggun Laraswati. Untuk Anggun, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ardi atas kesempatannya. Izinkan saya memaparkan tentang poin sikap HG2 terhadap
Solusi yang terpilih. Berikut ini adalah 3 solusi terpilih untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Yang pertama ada solusi preventif atau strategi pencegahan yang dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, beserta jajaran di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis, serta meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Dan yang kedua ada solusi detektif atau strategi pengawasan yang dapat dilakukan dengan pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan fungsi publik, serta peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir ada solusi represif atau strategi penindakan yang dapat dilakukan dengan publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus, serta penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jerak. Dari solusi berupa 3 strategi tersebut, kami kelompok HG2 menyetujui upaya-upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan korupsi di Indonesia. Bisa di next. Baik, terima kasih untuk Anggun Laraswati. Untuk poin yang terakhir kesimpulan, saya serahkan kepada Siva Laura. Untuk Siva, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik perihal topik permasalahan korupsi di Indonesia adalah masalah korupsi sudah menjadi penyakit kronis dan pemulihannya sulit diprediksi. Hal ini terjadi karena korupsi merajalela di semua bagian penting negara ini. Secara sistematis merendahkan negara secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan bahkan juga moral. Badan-badan ini telah menjadi sasaran trik dalam menangani para koruptor kelas atas, atau terutama di rezim Orde Baru, mempermainkan mereka sehingga mereka tidak banyak terkena hukum. Ada beberapa cara pemberantasan korupsi di Indonesia, salah satunya dengan penerapan strategi preventif dan juga represif. Terima kasih. Baik, berikut adalah hasil presentasi dari kelompok HG2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.